Pohon memang tumbuhan yang solid. Tidak bisa bergerak, apalagi berkomunikasi ya kan? Tapi ternyata, pohon bisa berbicara satu sama lain loh. I am no tree. Bahkan, gak cuma ngobrol, tapi bisa barter dan saling serang. Jadi, di bawah tanah, terdapat jaringan kehidupan yang saling menghubungkan pohon-pohon melalui sistem akar mereka. Tapi yang menghubungkan itu bukan akar pohonnya loh, melainkan ada bantuan dari pihak ketiga. Seperti manusia terhubung dengan manusia lain dari jarak yang jauh, memanfaatkan internet. Proses ini dimulai dari pohon inti atau pohon tertua dan tertinggi di hutan. Karena pohon paling besar dan tinggi memiliki akses yang lebih besar ke sinar matahari. Dengan melalui proses fotosintesis, mereka memproduksi lebih banyak gula daripada yang mereka butuhkan. Nah, di bawah tanah, jamur membutuhkan gula untuk bertahan hidup. Dan kebanyakan tubuh jamur terdiri dari benang yang disebut miselium. Mereka tumbuh di dalam sistem akar pohon untuk menyerap kelebihan gula. Tapi, sebagai balasannya, miselium menyediakan nutrisi yang diperlukan oleh pohon dari tanah. Miselium menyebar di area yang jauh lebih besar daripada sistem akar pohon dan menghubungkan akar dari pohon yang berbeda. Namun, para ilmuwan telah menemukan bahwa hubungan ini jauh lebih kompleks dari sekedar jamur dapat gula dari pohon dan pohon dapat nutrisi dari jamur. Karena ternyata dengan terhubung ke jaringan jamur, pohon-pohon dapat saling berbagi sumber daya. Dan sistem ini dijuluki dengan Wood Wide Web. Seperti manusia yang saling terhubung dengan World Wide Web ya. Hubungan simbiosis jamur dan tumbuhan ini dikenal sebagai mycorrhiza, yang berasal dari kata Yunani untuk jamur dan akar. Hubungan antara pohon dan jamur ini menghubungkan pohon-pohon di hutan, membentuk jaringan komunikasi bawah tanah untuk pertukaran air dan nutrisi, untuk merawat bibit mereka, dan bahkan mengirimkan sinyal peringatan saat terancam. Jika mereka diserang, mereka dapat melepaskan sinyal kimia melalui akar yang dapat memperingati pohon lain untuk meningkatkan pertahanan mereka. Juga, pohon-pohon yang sakit atau sekarat dapat membuang sumber daya mereka ke dalam jaringan ini yang nanti digunakan oleh pohon lain yang lebih sehat. Hampir semua spesies tumbuhan yang kita kenal memiliki hubungan saling menguntungkan dengan jamur tanah mycorrhiza. Mycorrhiza menumbuhkan jaringan yang disebut miselium tadi menyebar ke seluruh tanah, termasuk di dalam atau di sekitar akar tumbuhan. Ini memungkinkan jamur untuk menyerap nutrisi dari tanah, seperti nitrogen dan fosfor yang cukup sulit didapatkan oleh tumbuhan. Hubungan simbiosis antara tumbuhan dan jamur ini ditemukan pada awal 1900-an. Tetapi, baru pada tahun 1997, kita memahami seberapa dalam jaringan bawah tanah ini. Ahli ekologi, Suzanne Simard, memiliki firasat bahwa tumbuhan tidak hanya berbagi nutrisi dengan jamur, tetapi juga satu sama lain. Untuk menguji hipotesisnya, dia dan koleganya menyuntikkan pohon-pohon di hutan dengan karbon radioaktif yang dapat dilacak dan kemudian mengambil sampel dari pohon-pohon di sekitarnya. Dan ternyata, banyak pohon di sekitarnya memiliki karbon radioaktif, membuktikan bahwa tumbuhan dapat mengirimkan nutrisi ke satu sama lain. Tidak hanya itu, mereka bisa mendistribusikan nutrisi ke tempat yang paling dibutuhkan, seperti ke pohon kecil yang jarang kena sinar matahari yang memiliki sedikit gula. Simard menemukan bahwa pohon-pohon yang kekurangan energi ini akhirnya memiliki lebih banyak karbon radioaktif daripada pohon yang terkena sinar matahari. Keren ya, mereka harus sadar kalau harus berbagi lebih untuk pohon yang lebih membutuhkan. Tapi seperti internet kita juga, Wood Wide Web juga memiliki sisi gelap. Seperti beberapa anggrek meretas sistem untuk mencuri sumber daya dari pohon-pohon di sekitarnya, dan spesies lain seperti kenari hitam menyebar bahan kimia beracun melalui jaringan untuk merusak saingan mereka. Meskipun begitu, ilmuwan masih memperdebatkan mengapa tanaman berperilaku dengan cara yang altruistik dan tidak hanya berkomunikasi, berbagi, atau saling serang loh. Ternyata tumbuhan juga berteriak ketika dipotong atau kekeringan. Tapi ini akan gue bahas di episode berikutnya ya. So, jangan lupa subscribe untuk video ilmu pengetahuan seru berikutnya.